satu pujian, kita katakan, ku hidup bagimu. Yesus, kaulah kebenaran kami. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh sungguh-sungguh bersandar, kita boleh beribadah. Mari kita angkat pujian ini, saudara. Kita katakan, Yesus, kaulah kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baiklah saudara, kita sudah kepujian ku hidup bagimu.
Kinilah waktunya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Barnabas Simin pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Ya, sebelum saya sampaikan firman Allah, ingin saya menyampaikan beberapa kalimat penting. Yang pertama, saya pribadi sangat-sangat mengasihi sidang jemaat GSRI Pontianak. Saudara-saudara adalah teman, sahabat, adik, kakak saya. Saudara-saudara sangat saya cintai. Sayanglah karena kondisi COVID kita tidak berjumpa muka dengan muka di dalam gereja. Kemudian salam hangat, terima kasih untuk sahabatku yang baik, Bapak Pendeta Paulus Mark dan Ibu yang menghubungi saya selalu, bahkan juga yang mengizinkan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebetulnya saya kepingin Pak Gembala, Pak Pendeta Paulus Mark juga satu waktu hadir di gereja. Ya, di sini kita sudah tatap muka dengan satu kali menjadi 2 kali kebaktian, 2 kali menjadi 3 kali kebaktian jam 8, jam 10, jam 6 sore. Sekali lagi saudara sekalian, sedang jemaat dan semua keluarga besar GSRI dimanapun berada, sekali lagi saya sampaikan salam, salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita. Haleluya. Pagi hari ini saudara sekalian, tema khotbah kita minggu terakhir di bulan Agustus tahun 2021 ini adalah Yesus Kristus itu sangat hebat. Yesus Kristus sangat the best. Yesus Kristus sangat luar biasa. Itulah pokok renung kita pada hari ini. Sejalan dengan ini saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk membuka firman Allah di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas tidak ada pasal, itu sebelum Wahyu. Sebelum kitab Wahyu, ayat 20 sampai ayat 25. 5 ayat saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang disamakan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami rendahkan hati kami tundukkan kepala kami. Kami bersyukur 8 bulan kami lalui di tahun 2021 ini. Ada banyak kisah sedih dan gembira yang kami dengar di luar di sana. Tetapi hari ini Bapa, kami seluruh jamaat Tuhan GSRI
menghadap Engkau. Kami rindu Tuhan menjamah hati kami yang lemah, menjamah ekonomi kami yang goyah, menjamah pelayanan kami. Bahkan juga kami rindu terjadi hari ini. Saudara kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Iman yang lama dikuatkan, bahkan pengharapannya redup-redup menjadi terang kembali. Bersabdalah, pakailah hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini. Hanya Yesus Kristus yang kami tinggikan. Sebab Dia adalah tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami sembah sujud di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sampai kepada minggu terakhir pada bulan Agustus. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita menoleh ke belakang, banyak hal yang terjadi di sana-sini. Banyak hal yang biasanya tidak mungkin, tapi itu sudah terjadi. Oleh karena itu, pada hari ini memang tepat sekali kita mau berkata, hanya Yesus Kristuslah yang hebat dalam kehidupan orang percaya. Yesus Kristus yang kita miliki, yang kita imani di dalam firman Allah. Yesus Kristus yang memilih kita sebagai jemaatnya. Yohanes pasal 15 ayat 16, dia berkata kepada dia, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, Yudas atau Yehuda adalah seorang gembala sidang yang hidup di zaman abad pertama, yang menghadapi juga situasi seperti kita hadapi zaman sekarang. Hanya bedanya pada masa itu tidak ada COVID. Tapi yang pasti saat itu jemaat Tuhan menghadapi hal yang tidak nyaman. Oleh itu saudara sekalian, kita berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena kita mempunyai seorang penebus. Kita mempunyai seorang pemimpin yang hebat, Yesus Kristus, dari surga datang ke bumi dan kembali ke surga. Ada dua pesanan besar hari ini yang Yesus Kristus sampaikan kepada kita lewat bibir mulut hambanya Yehuda. Ialah pada ayat ke-24 yang berkata demikian, Yesus Kristus memelihara gerejanya. Yang pertama, Yesus Kristus memelihara seluruh anggota jemaat Gereja Santapan Rohani Indonesia. Yang kedua, bagian kedua yang besar, ayat 25, Yesus Kristus tunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, kemampuannya, powerfulnya pada ayat yang ke-25. Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-24, tadi sudah saya bacakan, saya ulangi kembali kepada kita. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernada, yang tak bernoda. Jadi bagi Dia yang berkuasa menjaga kita. Yang pertama ialah Yesus Kristus, kepala gereja, menjaga gerejanya, menjaga umatnya, menjaga sidang jamaatnya, menjaga nyawa kita. Mungkin sudah bertanya, tetapi menjaganya sejauh mana? Sekarang ekonomi berat, usaha merosot. Di kanan kiri kita ada yang sudah pergi. Dan kemudian para ahli berkata, pandemi COVID-19 ini tidak bisa diramalkan. Apakah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Berapa lama lagi demi tidak ada yang bisa memastikan. Yang pasti ialah bahwa kita harus menjaga prokes, menjaga protokol kesehatan. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjauhkan pergaulan, keramaian dan sebagainya.
Saudara sekalian, saya berbahagia karena Yesus Kristus itu adalah bertanggung jawab dengan gerejanya. Artinya apa? Kita hidup, kita mati, kita sehat, kita sakit, masih dalam pengawasan Tuhan yang menjaga dan memelihara gerejanya. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama begitu banyak mengalami penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Juga hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian baru. Bahwa Tuhan Allah menjaga umatnya supaya umatnya itu diberkati oleh Tuhan. Supaya umatnya menjadi umat yang berkemenangan. Supaya umatnya hidup di dalam doa. Hidup yang penuh kemenangan dan sukacita. Saudara, ada seorang bapak. Sebagai contoh, dia seorang yang beriman kepada Allah. Pada suatu hari dia menebang pohon menggunakan kampak di tepi sungai. Entah bagaimana kampak itu terjatuh ke sungai dan dia merasa sedih sekali. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, jagalah saya. Saya ini anakmu, saya bodoh, saya miskin, saya nebang pohon, mau saya jual. Tapi kampak saya terjatuh. Tiba-tiba datang seorang malaikat menyelam ke sungai itu. Dapat malaikat ini kampak. Kampak itu adalah kampak yang putih. Ternyata itulah kampak yang disebut kampak yang mahal. Adalah yang mengandung nilai-nilai uranium. Dia muncul ke atas, dia bilang, inikah kampak Bapak? Bukan. Kampak saya kampak yang sudah tua. Dia nyelam lagi. Dia ambil kampak yang satu. Dia muncul. Dia katakan sama bapak itu, ini untuk kampak bapak kan yang dari kemah ini? Bukan. Kampak saya kampak yang besi tua dan jelek. Nyelam lagi ini malaikat ini ke sungai. Mereka bilang kepada Tuhan Yesus. Ini kisah. Ini orang baik. Lalu kata Tuhan kepada malaikat, engkau robah kampak yang tadi dari besi tua itu menjadi emas. Dia ambil kampak yang terjatuh tadi di dalam sungai. Lalu dia bilang sama bapak ini, Bapak ini kampakmu? Betul, ini kampak saya. Kampak yang sudah tua dan besinya tidak bagus. Mereka berkata kepadanya, karena Yesus menjaga bapak, Yesus tahu hati bapak ini baik. Maka sejak saat ini, kampak besi ini saya rubah menjadi emas. Dan dia terkejut. Dia bilang, puji Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Allah menjaga umatnya. Amin. Dia menjaga saudara semua. Dia memelihara kita di dalam suasana apapun juga. Percayalah, mata Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia memandang dari surga. Dia melihat kita semua. Kemudian saudara sekalian dikatakan tidak hanya Tuhan Yesus memelihara umatnya, dikatakan selanjutnya bahwa dia membawa umatnya kepada hal yang istimewa. Dikatakan dia membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapannya. Kemudian selanjutnya dikatakan dia membawa kamu dengan tak bernoda. Saudara-saudara sekalian, ini Yesus Kristus begitu hebat. Dia membawa kita supaya kita tidak bernoda. Artinya apa? Tidak tergoda dengan keadaan-keadaan dunia ini. Tidak terpersona dengan bisikan-bisikan kegelapan. Tidak melakukan hal yang tidak baik. Dia bawa, dia selamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan membawa kita? Di mana? Yang pertama Tuhan membawa kita supaya kita tetap setia sebagai anggota jemaat Tuhan. Kemudian Tuhan juga mau supaya kita ini menjadi keluarga yang bahagia. Tuhan tetap menjaga keluarga-keluarga kita. Dia membawa keluarga kita kepada iman. Karena itu saudara sekalian, suami istri harus saling tolong-menolong dan harus saling membantu dan saling mengasihi.
Pada suatu hari ada seorang ibu mengeluh kepada suaminya. Dia bilang, Pak, waktu menikah badan saya kecil. Tapi setelah menikah badan saya besar. Dan sekarang badan saya terlalu besar. Tolonglah saya bagaimana ini bisa terjadi. Suaminya baik. Dia bilang begini, istriku yang baik. Memang betul kamu dulu kecil badanmu. Betul kau dulu langsing seperti gitar dari Spanyol. Tapi sekarang badanmu sudah besar. Mengapa? Karena juga kesalahan saya. Karena kamu sudah banyak melahirkan anak. Yang kedua katanya adalah mungkin ada kesalahanmu. Banyak masak. Makanan tidak habis. Lalu kamu yang banyak makan. Sehingga badanmu menjadi gemuk dan besar. Suaminya bilang, ya sudahlah. Gemuk, sehat, kecil, tua, dan semakin tua kita tetap saling mengasihi. Tuhan mau menyiapkan keluarga saat ini. Keluarga Kristen yang baik, keluarga yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Allah. Saudara sekalian, Yesus Kristus itu hebat. Hebatnya yang kedua, bagian terakhir pada ayat ke-25 berkata demikian kepada kita. Allah yang Esa, yang satu, juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan bagi kita, bagi dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Sesuai Yesus Kristus tunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Yang pertama apa? Kehebatannya, dia adalah Allah yang Esa. Yang dikatakan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai Bapa, dia pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Menampakkan sebagai Yesus Kristus, P yang kedua, dia menyelamatkan umatnya dari dosa yang percaya dan yang berharap kepadanya. P yang ketiga ialah dalam umum Allah Bapa dan Roh Kudus, ialah bahwa penyertaan Roh Kudus itu menyertai umatnya senantiasa. Jadi Allah Tritunggal sebagai pencipta, sebagai penyelamat, dan sebagai penyerta, penghibur, ini menunjukkan kekuasaan Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, hari ini tentu kita harus banyak berdoa. Hari ini kita harus banyak mengerti apa maksud Tuhan kepada gerejanya. Yang pasti saudara sekalian, dunia ini tidak ada yang pasti. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Nanti kalau saudaraku, kalau kita meninggal dunia, kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga, harta tanah yang kita punya ribuan atau ratusan puluhan hektar di mana-mana. Nanti yang kita punya itu hanya 2 meter kali 1 meter. Dalamnya 1 meter lebih. Itu saja yang kita bawa. Selebihnya kita tinggalkan. Tetapi surga Tuhan ganti rumah yang besar. Saudara sekalian, selama masih hidup di dalam dunia ini, pergunakanlah waktu. Tadi kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Pergunakanlah uang kita, kemampuan kalian kita. Sebab Allah yang Esa ini, dia mengerti keadaan anak-anaknya. Jadi saudaraku, ini nasihat Tuhan kepada kita pada hari ini. Bahwa dia Allah yang Esa. Supaya kita menggunakan kesempatan dan waktu ini dengan baik. Kemudian Yesus Kristus mengatakan kekuasaan kehebatannya. Bahwa kemuliaannya adalah kekal selama-lamanya. Penuh dengan segala kemuliaan dan kebesaran. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena memang Allah kita Allah yang mulia. Indah sekali. Dan saudaraku, saya pernah bersaksi di gereja kita di sini.
Waktu saya sakit 7 tahun yang lalu. Saya memang sudah koma sekian lama. Lalu saya dibawa Tuhan ketemu dengan malaikat dan masuk surga. Dan saya masuk surga dengan luar biasa. Dan saya melihat ada suatu terowongan yang besar. Agak gelap. Ada suara mengatakan, ayo cepat lari. Berjalan. Itu ada lampu di depan. Terus sampai ke depan lampu itu yang agak kecil. Saya sampai pintu terbuka. Dan malaikat dengan tangannya begini kepada saya. Dia tunduk katakan, masuklah. Dan waktu masuk saudara sekalian, suasana surga berbeda dengan suasana dunia ini. Saya berjumpa dengan saleh-saleh Tuhan ribuan. Suasana sangat nyaman sekali. Dalam perjalanan berputar-putar di dalam surga, tiba-tiba Tuhan Yesus menghampiri saya. Dia pukul bahu saya. Dia bilang, kau pulang ke dunia. Kau pulang ke dunia. Dia pukul bahu saya. Lalu saya sadar. Ternyata saya sudah pingsan mungkin 7-8 jam. Nah, saudara sekalian, mengapa demikian? Itu kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian pada waktu saya sudah mulai sehat, saya ngomong sama Tuhan Yesus. Saya nego dengan dia. Saya pulang di Kucing, ke Pontianak, benar Kucing bolak-balik dalam waktu 2 tahun. Saya berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Hari ini pun saya mau pulang ke surga. Saya mau pulang ke surga. Tapi saya bilang sama dia, Tuhan, kalau boleh tolonglah, jangan dulu saya pulang ke sana. Saya bilang sama Tuhan Yesus, sebab di surga itu tidak ada kerjaan. Hanya ketawa-ketawa, hanya nyanyi-nyanyi. Sedang di dunia masih banyak tugas saya. Gereja belum selesai. Saya masih mengembalakan dan sebagainya. Dan memang Tuhan dengar doa saya sekalian. Hari ini saya sehat. Makan sehat, makan enak, tidur enak. Dan saya merasa badan saya seperti semula. Saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga. Kemarin kami ke Singkawang melantik hamba Tuhan dari 9 pengerja pendeta dan pendeta muda. Saya pulang pada jam 1:30 dini hari tadi. Saya merasa badan saya masih kuat. Saya senang berjumpa dengan saudara. Amin. Saya punya doa satu. Ayo semua jemaat GSRI kita bangkit bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir ialah bahwa pada ayat yang ke-25 berkata di sana kepada kita tadi adalah Tuhan mengatakan kepada kita dan kuasanya sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Kebesarannya menjadi tujuan kita, kekuasaan Yesus Kristus kepada gerejanya untuk nanti kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus di surga saat ini. Tapi Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dia mendampingi saudara. Dia setia kepada saudara. Terkadang memang manusiawi kita turun sampai kepada tingkat 0 derajat. Terkadang-kadang kita turun sampai keputusasaan. Terkadang-kadang kita merasa masa Tuhan itu jauh dari kita. Mari hari ini jangan kita berkata demikian. Tuhan tetap mencintai kita. Dia mengasihi saudara dan jemaat. Dia mengasihi saudara semua. Marilah pada saat ini saudara sekalian kita mau berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kisah dongeng. Saudara sekalian pada satu hari emas dan tanah itu bertengkar. Kata emas kepada tanah, kami ini emas mahal. Kami ada di leher wanita. Kami ada di anting-anting wanita. Kami ada di cincin laki-laki dan cincin wanita. Kami ada di jam tangan. Kami ada di bank-bank. Kami adalah hebat. Kami adalah mulia. Kami namanya emas. Kamu tanah, apalah guna kamu? Kamu ini tidak ada arti apa-apa. Kamu biasa-biasa. Lalu tanah ini diam saja. Setelah puas emas ngomong, dia bilang, Bang,
Sudahkah kau ngomong? Sudah. Bolehkah kami ngomong? Boleh. Betul emas, kami tanah biasa. Diinjak-injak orang. Kami tidak mempunyai nilai uang seperti kamu emas. Tapi kami ini tanah sangat berguna. Kami dicangkul, kami ditanami sayur mayur, kami tanami padi, pepohonan, lalu semuanya untuk manusia. Kami senang jadi tanah. Kami tidak mau jadi emas. Kami mau jadi tanah supaya kami berguna untuk semua manusia, bahkan semua makhluk yang hidup. Saudara, jadilah jemaat yang bermanfaat di tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami sudah dengar pesanan Tuhan. Berkatilah kami sekalian, urapilah hamba-Mu yang saya menyampaikannya seluruh jemaat GSRI, Pak Pendeta Gembala Sedang, Ibu dan semua saudara sekalian, biar mereka kuat dan bertumbuh dan terus maju. Gereja ini menjadi gereja ke depan, menjadi gereja ternama, terdepan karena Yesus Kristus membela GSRI, membela umat dan hamba-hamba-Nya. Kepadamulah kami meminta doa. Kita katakan amin. Terima kasih. Selamat pagi. Bukan kami. Baiklah, terima kasih kepada hambanya, Pendeta Barnabas Simin, untuk khotbah yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah kita, anak-anak Tuhan, Jemaat GSRI Pontianak yang mengikuti pada pagi hari ini, boleh semakin dikuatkan iman kerohanian kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Barnabas Simin atas khotbahnya pada pagi hari ini. Baiklah saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita kembali. Kita akan bersama-sama ya melihat persembahan saudara ya. Itu dapat ditransfer ke rekening BCA ya atas nama Paulus Mark atau Li Tengkiang ya ke rekening ini saudara. Bagi saudara yang belum tahu bisa mencatatnya atau foto aja ya. Oke, saudara, selanjutnya kita akan melihat info persembahan ya pada minggu ini. Itu totalnya saya tidak membacakan satu persatu lagi, saudara bisa melihat sendiri ya. Total info persembahan minggu lalu ya itu berjumlah 3.420.000 saudara. Ya, berjumlah 3.420.000. Saudara bisa melihat nama-nama yang memberikan persembahan. Oke, kita akan melihat persembahan diakonia itu oleh saudara Pehun ya 100.000, saudara Rio 25.000 dan Tumi Juli sampai September 90.000. Persembahan bulanan Pehun Agustus 250.000, Nia Sri Wahyuni 3.500.000. Persembahan pengucapan syukur untuk saudara Kuifa 150.000, Tumi 110.000 dan keluarga almarhum saudari Bong Nyuk Chu itu 1 juta saudara. Oke, demikianlah info persembahan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian kembali saudara ya. Kita angkat pujian segala puji syukur. Mari sama-sama sekali lagi kita tepuk tangan saudara. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Sorak
segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oke, saudara, kita akan masuk ke dalam doa persembahan ya. Doa persembahan pada pagi hari ini dibawakan oleh Contoh Suncu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, sangat jelas. Mari kita berdoa, kita sama-sama satukan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang baik, sangat baik, dan luar biasa Engkau memelihara umat-Mu di sepanjang hari-hari yang kami lewatkan di seluruh dunia, dari ujung bumi ke ujung bumi, dan bahkan di dalam gereja-Mu GSRI Pontianak. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu, semua sidang jemaat-Mu membawa persembahan datang di hadirat-Mu, memakai transfer dalam rekening gereja Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka, anak-anak-Mu yang telah mentransferkannya. Tuhan berkati kesehatan keluarga, suami istri, dan anak-anak mereka. Tuhan berkati kesehatan. Kau berkati juga usaha pekerjaan mereka apapun. Tuhan tidak akan sia-sia mereka keluar rumah, mereka berusaha. Tuhan berikanlah mereka berkat-Mu, Tuhan curahkan dari sorga. Buat mereka berhasil dengan berlimpah. Tuhan berkati karena Engkau Allah kami, Yahweh Jireh. Engkau menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan semua keuangan setiap umat-Mu yang memerlukannya sehingga tidak pernah berkekurangan. Tuhan, terima kasih kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua persembahan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Contoh Suncu. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa berkat nanti dibawakan oleh Pendeta Paulus Mark. Kita angkat satu pujian. Bapak terima kasih ya. Tunggu saya hidupkan lagunya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa berkat pada hambanya Pendeta Paulus Mark. Terima kasih Tuhan. Bisa dengar ya? Ya, kedengaran Musi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berbakti bersama-sama. Ya, kami merasakan ya, kehadiran daripada Tuhan di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ya, kami ya diberkati oleh Tuhan.
melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui doa semuanya, agar ini bisa menjadikan suatu berkat di dalam kehidupan kami, secara jasmani terutama di dalam rohani kami Tuhan, agar kami boleh lebih setia, lebih yakin bagaimana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua acara kebaktian pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Tan nhân Chúa Giêsu Kitô cái an vui, song ti cái慈愛，先嚟感動和交通，上以中弟兄姊妹同在，從今直到永遠。阿門。Amin. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Saat teduh, saudara. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Amin. Terima kasih Soiti sudah melayani. Terima kasih kepada sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Perdana Pertama Sidin. Sama hari Minggu. Ya, sama hari Minggu semua. Terima kasih. Soiti. Ya. Thank you. Terima kasih Soiti. Terima kasih Pendeta Pertama Sidin yang sudah membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pendeta, terima kasih sudah Terima kasih semua ya. Terima kasih semuanya. Saling bersama. Pontius Pilatus itu siapa tuh? Joni, Pontius Pilatus. Mesti ada Pontius Pilatus. Tuh, mesti Pontius Pilatus tuh mesti. Bukan Yudas Iskariot kan? Sebenarnya Yudas Iskariot mesti. Kemarin enggak berewokan gitu, John. Anho ada Anho dari Surabaya. Ada Anhok udah keluar ya Anhok ya. Ada. Masih ada ini. Itu masih ada. Ya, Anhok. Selamat bergabung Pak Anhok. Ya, selamat bergabung Pak Anhok. Tuhan Yesus memberkati. Anhok saudara dikatakan bahwa satu matikan ya. dengar suara dia katakan Musi macam-macam suaranya Musi. Macam-macam suara Musi. Ya macam-macam ya. Ya. Oke. Nah, ini udah agak bagus. Oh iya. Ya. Kadang-kadang bisa hilang ya. Ya. Pakai headset Musi kalau bisa. Pakai headset. Putu. Ya. Putu. Putu kali. Pontius Pilatus siapa yang mau disidang hari ini? Semua disidang bebas. Terima kasih Pak Pendeta Barnabas Simin atas pelayanannya pada pagi hari ini ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Santi dan Susan bergabung ya hari ini. Terima kasih. Ya, Pak Terima Pendetanya kasih mohon Pak izin Pendeta kami keluar Barnabas lagi Simin, Tuhan Yesus Bapak memberkati. di atas. Ya. Oke. Terima kasih ya. Oke ya, sama-sama terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sampaikan terima kasih kepada Pendeta Barnabas Simin ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Nggak ada tombolnya. Nggak ada tombol, kan udah selesai. Mereka tuh lagi bincang-bincang apa ya? Aku mau keluar. Nggak bisa, suaranya tetap ada. Siapa? Bisa.
Coba dicelupkan ke air. Terima kasih ya, Simo udah kirimkan link Zoom-nya untuk saya bisa ikut ibadah. Suara siapa? Makasih kok Anhok. Ya, Pak Anhok. Ojong juga bergabung. Terima kasih Susan Ojong, Ajonga. Goma di situ ya. Oke, Ajong, sehat-sehat Ajong. Asin juga, Asin tuh siapa ya? Ajong Ana kayaknya, Ajong Ana kayaknya. Hari ini ramai yang ikut. Ya, 70-an ya. 76 ya, 76 orang ikut hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Semoga minggu depan bertambah banyak ya, saudara-saudara. Minggu depan kita 100 jemaat ya. Kalau yang nggak ada. Pendeta Tunis, Ya. semua. Tuhan Yesus berkati kita. Ya, Cik Icin. Amin. Sama-sama sama Berkati. Pak. Bye-bye ya. Makin Milih. sehat ya nih ya. Selamat mimpi ya nih. Bapak Mungkin mana boleh. Enggak. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa. Oke. Bye-bye. Lain kali di foto ya, lain kali di foto semuanya. Dibuka kameranya, lain kali di foto biar ada dokumen. Oke. Ya. Oke. Ya, dadah. Bantu Pilatus, apa kabar? Pilatus, apa kabar? Lagi mau sidang dia Simo. Dia lagi mau sidang, Simo. Lagi puasa berbicara dia. Mau sidang dulu. Iya betul. Suaranya tuh. Ada suara. Hah? Apa ya? Simo. Oi. Ada. Leo, Mai. Maksudnya Bukan Joni, Pontius Pilatus deh. Bukan Joni, Pontius Pilatus. Brewo kayaknya. Ini kayaknya brewo. Itulah, brewo dia, udah mirip dia. Simo udah sehat Simo. Sama di Afghanistan apa? Siapa aja brewo siapa. Oke, saya live dulu ya. Oke, saya akan